bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 16 Desember 2021, Pekan Advent ketiga. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta dengan tema keselamatan datang karena kemauan. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajarkan hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dan ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah
lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keselamatan datang karena kemauan. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seseorang jika ingin menjadi baik, menjadi orang yang sukses, dan segala impian serta harapan untuk masa depan tercapai, itu semua akan menjadi miliknya jika ia mempunyai kemauan untuk berjuang. Tetapi jika ingin berhasil, namun tidak ada kemauan untuk berjuang dan hanya tinggal dalam bayangan, maka sia-sialah hidup yang dijalaninya. Begitu pula dengan keselamatan. Jika kita ingin selamat, maka harus ada kemauan yang bertumbuh dalam diri kita untuk bertobat dan membarui diri sejalan dengan hidup yang benar, jalan hidup yang sesungguhnya, seperti yang sudah diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada ayat terakhir dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Dari ungkapan dan tindakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menunjukkan bahwa situasi manusia saat ini yang mencerminkan pribadi kita, di mana lebih memilih untuk hidup bebas, hidup tanpa adanya aturan, atau lebih memilih kebebasan yang diaturnya sendiri tanpa ada bimbingan dan arahan dari orang lain, karena merasa diri sudah lebih baik dan lebih benar. Sementara Allah selalu melakukan segala sesuatu untuk mengarahkan dan menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar, jalan keselamatan. Namun karena kehebatan manusia lebih memilih melakukan untuk apa yang dipikirkannya, melakukan apa yang diinginkannya, dan melakukan apa yang dibutuhkannya. Para sahabatku yang terkasih, hari ini adalah hari pertama pembukaan novena Natal yang telah dipersiapkan secara khusus oleh gereja selama 9 hari ke depan dengan maksud agar kita umat beriman lebih khusyuk mempersiapkan diri untuk menyambut Natal Yesus. Maka di awal novena Natal hari ini, kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa untuk memperoleh keselamatan yang utuh harus dimulai dari kemauan yang lahir dari dalam diri kita
dan menyatukan dengan gerakan Roh Allah sendiri, sehingga setiap ucapan dan tindakan yang kita lakukan adalah semata-mata kehendak Allah. Untuk itu, para sahabatku yang terkasih, marilah kita membuka diri, membuka hati, membuka jalan, membuka pikiran kita untuk menyambut Sang Mesias yang sudah semakin dekat dengan membaharui diri kita dan kembali ke asal mula hidup kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat beriman di seluruh dunia yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus Juru Selamat kami. Semoga kami sungguh-sungguh mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit dapat Engkau turunkan rahmat dan kasih-Mu. Engkau jamah dan sembuhkan mereka, serta beri kekuatan dan keteguhan iman. Biarlah mujizat-Mu yang terjadi atas mereka, sehingga boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang sedang mengalami bencana di berbagai daerah. Semoga kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa selalu melindungi para saudara-saudari kami dimanapun berada dan memberikan mereka kekuatan serta ketabahan dalam mengalami situasi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus,
sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.